Apa yang terjadi setelah kematian? Mari kita bahas. Orang ateis akan menjawab, setelah kematian tidak ada apa-apa. Manusia benar-benar hilang, katanya. Mengapa bisa katakan seperti itu? Karena mereka memahami segala sesuatu hanya terdiri dari materi. Tapi bagaimana pandangan Alkitab tentang kehidupan setelah kematian? Apa yang terjadi setelah kematian? Alkitab memberitahu kita dengan sangat jelas bahwa pada saat kematian, manusia kembali kepada tanah dan jiwa atau roh kembali kepada Allah sendiri. Kejadian 3:19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Lalu di Kejadian 3:19 mencatat bahwa sebagai bentuk hukuman atas dosa manusia, Allah berkata sama Adam, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat ke-36 mengatakan bahwa Daud yang luar biasa saleh pun pada akhirnya akan mati, dikuburkan dan tubuhnya binasa. Saudara, tubuh kita terbuat dari tanah dan suatu saat akan kembali ke tanah. Dari debu kembali kepada debu. Tubuh kita memang hancur, tetapi jiwa dan roh kembali kepada pencipta. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat ke-7 dikatakan bahwa debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Amin. Jadi tubuh kita hancur dan binasa entah dikremasi ataupun dimakamkan. Tetapi jiwa atau roh kita kembali kepada Tuhan. Namun pertanyaannya, bagaimanakah pengertian kembali kepada Allah itu? Jika seseorang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jiwa atau rohnya langsung berada di surga. Diam bersama dengan Kristus dan juga disempurnakan. Ketika orang yang percaya kepada Yesus meninggal dunia, maka pada saat itu juga dia ada bersama dengan Kristus di surga. Di dalam Lukas 23 ayat ke-43b, ketika Tuhan Yesus berkata kepada salah satu penyamun di sisinya, dia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, banyak orang menafsirkan Firdaus sebagai tempat perhentian atau tempat tunggu sebelum orang masuk ke surga. Tetapi ini adalah pandangan yang kurang tepat dan yang tidak didukung oleh studi Alkitab yang mendalam maupun oleh sejarah. Kalau kita melihat kata Firdaus, kata ini sebetulnya sudah muncul juga di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-4. Di mana pada waktu Paulus menceritakan tentang pengalamannya dibawa sampai ke tingkat yang ketiga dari surga, Paulus menyebut tempat itu Firdaus. Jadi Firdaus artinya adalah surga. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada salah satu penyamun, "Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus." Sama saja artinya dengan hari ini engkau akan bersama dengan aku di surga. Amin. Bapak Ibu semua, pada waktu Paulus menunggu keputusan pengadilan, apakah Paulus akan dihukum mati atau dibebaskan? Paulus menggambarkan hukuman mati itu sebagai diam bersama dengan Kristus. Seperti tertulis di Filipi 1 ayat ke-23. Paulus mengatakan bahwa kematian itu adalah diam bersama dengan Kristus. So, ketika orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat meninggal, maka orang-orang itu langsung berada di surga bersama dengan Kristus dan rohnya disempurnakan. Nah, sekarang kita baca Ibrani 12 ayat ke-23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. So, di dalam Ibrani 12 ayat 23 dikatakan bahwa di sana roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan. Jadi pada saat orang-orang percaya mati, maka jiwa dan rohnya langsung ke surga. Langsung bersama dengan Kristus dan langsung disempurnakan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu langsung berada di neraka. Kita ingat ya, ada sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di dalam Lukas 16 tentang Lazarus dan orang kaya. Yesus menggambarkan kondisi setelah dua-duanya mati. Lazarus ada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu ada dan tersiksa di dalam neraka. Memang ini hanyalah sebuah perumpamaan dan kita tidak bisa menarik poin analogi secara detail dari sebuah perumpamaan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa belajar apa-apa dari sebuah perumpamaan. Hal itu bukan berarti perumpamaan tidak mengandung ajaran doktrinal sama sekali.
Di dalam perumpamaan itu, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ketika seseorang meninggal, maka dia langsung berada di surga atau langsung berada di neraka. Walaupun penggambaran surga dan neraka hanya bersifat perumpamaan, tetapi fakta bahwa ada surga dan neraka dan bahwa setelah kematian, yang satu di surga dan yang satu lagi di neraka, tampaknya sangat didukung oleh perumpamaan itu. Yudas 1 ayat ke-6 dan ke-7. Dan bahwa yang menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan pecah bulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Saudara, jika kita membaca Yudas 1 ayat ke-6 dan ke-7 ini, di sana kita bisa tahu bahwa Yudas menyinggung tentang para malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, yang pada akhirnya dihukum oleh Tuhan. Lalu Yudas juga membahas tentang orang-orang Sodom dan Gomora yang melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh para malaikat itu, dan mereka telah dihukum di dalam siksaan kekal. Hal itu berarti bahwa mereka telah ada di dalam neraka. Jadi sekali lagi, pada waktu seseorang mati, maka tubuhnya akan binasa dan rohnya kembali kepada Allah. Dalam arti, jika dia seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia langsung berada di surga bersama dengan Kristus dan rohnya disempurnakan. Tapi kalau dia tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia langsung berada di neraka dan menjalani siksaan kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Boleh katakan amin.